Pestian, pasar kenapa udah kemarin juga ke sini. Mm-mm. Bab 3525 kereta berkecepatan tinggi ke Zufeng. Yechong naik kereta berkecepatan tinggi ke Zufeng, menemukan tempat duduknya dan duduk. Kereta berkecepatan tinggi segera berangkat ke Zufeng. Zufeng kini menjadi objek wisata yang sangat terkenal di Tiongkok. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di dunia, menarik banyak sekali pecinta pendakian gunung dengan penampilannya yang megah. Ketinggiannya mencapai 9.998 meter. Setelah melewati garis salju, sangat sulit untuk didaki. Apalagi 998 meter terakhir disebut zona kematian. Terjadi salju sepanjang tahun, udaranya tipis, dan iklimnya ekstrim, menjadikannya tantangan tersulit bagi para pendaki. Oleh karena itu, hal ini juga menarik perhatian banyak orang. Semua pendaki menganggap keberhasilan mendaki Zufeng sebagai kehormatan tertinggi. Di gerbong kereta berkecepatan tinggi, Yechong menemukan tempat duduknya. Di sebelahnya, ada beberapa anak muda yang duduk. Dilihat dari penampilan dan penampilannya, orang-orang ini terlihat seperti pecinta pendakian gunung. Faktanya, sebagian besar orang di kereta ini adalah penggemar pendakian gunung. Mereka memiliki perlengkapan yang lengkap dan wajah mereka penuh dengan kegembiraan dan antisipasi terhadap tantangan yang akan datang. Duduk di sebelah Yechong adalah wanita cantik berambut pendek. Rambut pendeknya bersih dan rapi, menonjolkan fitur wajahnya yang halus. Matanya cerah dan energi, kulitnya seputih salju, dan dia mengenakan kemeja lengan pendek berwarna merah muda dengan pusar terbuka dan celana jeans biru. Meski merupakan pakaian olahraga yang sederhana, namun tidak bisa menyembunyikan temperamen elegan dan vitalitas sportinya. Ketika gadis itu sedang check-in, Yechong melihat namanya, Qiu Xiaosui. Di seberang Qiu Xiaosui, ada juga kecantikan berambut panjang bernama Hu Qianqian. Rambut panjangnya tergerai di bahunya, dengan rambut coklat keriting. Namun, meskipun orang tersebut cantik, namun tingkah lakunya tidak menyenangkan. Kakinya yang telanjang bertumpu pada sandaran Yechong. Meskipun sepasang kaki kecil ini sangat halus, dengan punggung kaki putih dan jari kaki merah muda yang lucu, Yechong masih merasa sedikit terdiam. Mendampingi mereka adalah 3 anak laki-laki. Salah satu dari mereka terlihat sangat jujur dan memakai kacamata besar. Mereka memanggilnya penyu kecil. Dia terlihat sedikit pemalu, namun kecintaan dan kegigihannya untuk mendaki gunung terpancar di matanya. Anak laki-laki lainnya tampak seperti orang kaya generasi kedua yang sombong. Dia cukup tampan, mengenakan setelan bermerek, dan setiap gerakan yang dia lakukan menunjukkan bahwa matanya lebih tinggi dari kepalanya. Yechong, orang kaya generasi kedua, telah melihat terlalu banyak hal ini dan tidak peduli. Generasi kedua yang kaya melirik Qiu Xiaosui dari waktu ke waktu, jelas sangat tertarik padanya. Generasi kedua yang kaya ini juga sangat pandai pamer.
dan sepertinya selalu ingin mengekspresikan dirinya di depan Qiu Xiaosui. Yang terakhir adalah anak laki-laki yang kuat, yang sepertinya adalah teman baik generasi kedua yang kaya. Dia mengenakan rompi, dan otot-otot di lengannya terlihat jelas. Sekilas, dia tampak seperti pria yang rutin berolahraga. Saat Ye Chong memikirkan cara menuju ke Zufeng, kaki kecil Hu Qianqian menjuntai di depan matanya. Ini jelas mengganggu pemikiran Ye Chong. Jadi, Ye Chong berkata kepada Hu Qianqian dengan sopan, "Si cantik ini, bisakah kamu melepaskan kakimu?" Hu Qianqian membuka-buka ponselnya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Ye Chong, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chong. Kemudian, dia mencibir dan berkata, "Terserah kamu, pecundang, karena ini adalah kehormatanmu, dan kamu tidak layak menjilat kakiku." Ye Chong tidak menyangka gadis kecil cantik ini akan bersikap kasar. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia mengerutkan kening. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, anak laki-laki kuat di sebelahnya juga menertawakan Ye Chong dan berkata, "Hei, saudara, bersenang-senanglah. Mengapa kamu berpura-pura serius? Keluarlah jika kamu tidak ingin duduk di sini. Aku tidak tahu berapa banyak pria yang iri padamu. Aku ingin berada di samping kaki cantik seperti itu." Ye Chong tersenyum pahit di dalam hatinya dan benar-benar terdiam. Qiu Xiaosui merasa sedikit malu saat melihat adegan ini. Dia berkata kepada Hu Qianqian, "Qianqian, lupakan saja, lepaskan saja kakimu. Ini tidak baik." Hu Qianqian melirik Ye Chong dengan jijik, lalu perlahan menurunkan kakinya. Dia juga bergumam, "Sungguh, bahkan hal terkecil pun patut diributkan. Hei, Qianqian, tolong taruh aku di sini. Aku menyukainya," kata pria kuat itu dengan tatapan tidak senonoh. Hu Qianqian memarahi, "Keluar dari sini, Bu. Aku bahkan tidak akan menaruhnya di kepalamu." "Hei, kura-kura kecil, apa yang kamu tertawakan? Kura-kura kecil." Orang kuat itu memeluk leher kura-kura kecil itu dan mulai bermain. Ye Chong mengabaikan mereka dan berbalik untuk melihat keluar jendela, melihat pemandangan yang lewat sambil memikirkan petualangan yang akan datang di dalam hatinya. Saat ini, Qiu Xiaosui di sebelahnya berkata, "Baiklah, Tuan, maaf. Mereka seperti ini, jangan dianggap serius." Ye Chong tersenyum dan berkata bahwa dia tidak peduli. Tapi adegan ini dilihat oleh generasi kedua yang kaya di sebelahnya. Melihat Qiu Xiaosui berbicara dengan Ye Chong sepertinya membuatnya sangat tidak bahagia. Nama generasi kedua yang kaya adalah Gao Xiang. Dia menoleh dan menatap Ye Chong dengan dingin. "Nak, jika kamu berpindah tempat duduk, aku akan memberimu 3 kali lipat harga tiket," Gao Xiang berkata kepada Ye Chong dengan nada memerintah. Ye Chong menoleh, menatap Gao Xiang dengan tenang, dan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, aku akan duduk saja di sini." Wajah Gao Xiang tiba-tiba menjadi gelap.
Tidak ada yang berani menyangkal wajahnya seperti ini. Dia tidak menyangka ada yang akan menolak lamarannya. Di dunianya, uang bisa menyelesaikan hampir semua masalah. Penolakan Ye Chong membuatnya merasa lebih tidak bahagia dari sebelumnya. Apakah kamu bodoh? Nada suara Gao Xiang menjadi tajam. Aku memberimu uang, tapi kamu tetap tidak mau. Ye Chong mengangkat bahu, terlalu malas untuk merespons. Orang kuat di sebelahnya bernama Chen Tai. Melihat rasa frustrasi Gao Xiang, dia segera angkat bicara dan berkata, "Nak, apakah kamu tidak tahu malu? Merupakan suatu kehormatan bagimu, Tuan Gao, untuk memberimu uang. Jangan terlalu tidak sopan." Xiao Gui sedikit khawatir. Dia malu-malu dan berkata, "Kami tidak bisa memaksa orang untuk berpindah tempat duduk. Ini ilegal di kereta berkecepatan tinggi." Wajah Gao Xiang menjadi semakin jelek. Dia menoleh dan menatap Xiao Gi. "Xiao Gi, tutup mulut. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini?" Suasana menjadi tegang beberapa saat Gao Xiang hendak menyerang Ye Chong. Qiu Xiao Sui berdiri. Suaranya sedikit bersemangat, tetapi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. "Gao Xiang, apa yang kamu lakukan? Penindasan, ini salah." Gao Xiang memandang Qiu Xiao Sui. Kemarahan di matanya perlahan mereda. Dia tidak ingin kehilangan ketenangannya di depan Qiu Xiao Sui. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan ketidakpuasan di hatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Sui, apakah aku tidak membantumu? Anak ini tidak tahu apa yang baik atau buruk." Qiu Xiao Sui mendengus pelan. Gao Xiang menatap tajam ke arah Ye Chong dan berhenti bicara. Ye Chong tidak memiliki banyak emosi dari awal hingga akhir. Lagi pula, di matanya orang-orang ini seperti semut dan bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan. Qiu Xiao Sui menatap Ye Chong dengan malu-malu. Kereta berkecepatan tinggi terus bergerak maju, dan suasana di dalam gerbong berangsur-angsur menjadi rileks. Hanya 2 jam kemudian, kereta berkecepatan tinggi telah memasuki medan gelap. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Diam, semuanya, perampokan bersambung."